langit dan bumi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru, hari ini hari Minggu misi. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan berdoa untuk para penderma kita masing-masing, mereka-mereka yang selalu mendoakan kita, yang selalu membantu kita, entah bantuan lewat kata-kata, nasihat, atau bantuan lewat barang-barang material. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka semua. Secara khusus kami ingat para penderma kami yang senantiasa membantu kami di novisiat ini. Kami juga mau berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, atau teman-teman kita yang meminta kita untuk mendoakan mereka. Dan secara khusus saya berdoa untuk adik sepupu saya yang lagi berbaring di rumah sakit Ruteng, adik Gradi, dan juga tante Suster Ekarista SSPS yang berbaring di rumah sakit Kewapante, dan juga teman saya Cynthia Marianova. Semoga mereka tetap kuat dan tetap merasa dihibur berkat bantuan sesama. Secara khusus kita berdoa memohon bantuan Tuhan. Semoga Tuhan menjamah mereka semua agar mereka memperoleh kekuatan dan kalau boleh kesembuhan dari sakit mereka. Saya ingat juga Ibu Siska. Berdoa juga untuk mereka yang meninggal dunia. Dan secara khusus saya ingat adik sepupu saya yang meninggal dunia 2 hari yang lalu, adik Mon. Semoga Tuhan memberi dia istirahat yang kekal, dan semoga keluarga yang ditinggalkan selalu mendapat kekuatan dan hiburan dari Tuhan. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Minggu Misi. Minggu Misi berarti kita ingat mereka-mereka yang selalu bekerja sama dengan Tuhan untuk mewartakan sabdanya di mana saja. Kita juga ingat mungkin ada anggota keluarga kita, anak kita, kakak kita yang punya tugas khusus mewartakan sabda Tuhan sebagai misionaris di mana saja di dunia ini. Semoga doa-doa kita menguatkan mereka semua. Nah, sesungguhnya kita juga diutus Tuhan untuk menjalankan tugas misinya. Entah itu di dalam keluarga, dalam lingkungan kecil kita. Kita semua berkat permandian kita, Tuhan sudah menugaskan kita semua untuk mewartakan ajaran Kristus di mana saja kita berada. Mungkin terkadang kita lupa akan tugas dan kewajiban kita sebagai pengikut Kristus. Karena itu, mengawali misa ini, kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, sering kami menangis-nangis mencari kebahagiaan, tujuan hidup kami yang tak dapat kami lihat. Perkenankanlah kami bertemu dengan orang-orang yang bersedia mengantar kami kepadamu. Kasihanilah kami, dan semoga kami dengan gembira dapat mengakui bahwa Engkaulah pembawa keselamatan dan penghiburan sejati. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah pujian dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan hamil bersama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren. Tuhan telah melakukan perkara besar terhadap kita, maka kita bersuka-cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka-cita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa riak dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka-cita. Pada waktu itu, berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka-cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka-cita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia
ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan dosa. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan." Atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup kita berkat Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apakah yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
iman akan Kristus menyelamatkan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengingatkan kita akan beberapa poin penting yang juga pasti ada dalam kehidupan kita. Bartimeus, seorang yang buta, dia sungguh percaya akan Kristus. Begitu dia mendengar bahwa Yesus lewat, dia langsung berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Rupanya dia sudah tahu tentang Yesus, cerita tentang Yesus bahwa dia bisa menyembuhkan orang sakit. Sadar akan kehebatan Yesus dan sadar akan keadaannya yang buta. Dia memanggil Yesus, meminta belas kasihan Yesus untuk membuka matanya. Dan sewaktu Yesus menyuruhnya untuk datang bertemu dia, dia langsung bangun dan tanggalkan jubahnya. Dan yang kedua, bahwa dia bangun berdiri dan tinggalkan pakaian yang sudah lama dipakainya. Itu berarti di saat dia mau bertemu Yesus, dia merasa dia akan menjadi orang baru. Karena itu sebelum berhadapan dengan Yesus, dia tanggalkan manusia lamanya. Manusia lama yang merenggut kehidupannya, yang mengungkung kehidupannya. Dan kini dia sadar bahwa dia akan memperoleh keselamatan. Dan memang benar itulah yang terjadi. Dari imannya menyembuhkan dia. Karena Yesus bertanya kepadanya, "Apakah yang engkau mau saya perbuat bagimu?" Dan jawabannya adalah, "Rabuni, aku mau melihat." Dan Yesus katakan, "Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau." Dan itulah yang terjadi. Dan apa yang terjadi sesudahnya? Bartimeus, sebagai ucapan syukur dan terima kasih kepada Yesus, dia mengikuti Yesus. Dia tidak kembali ke rumahnya, dia tidak kembali kepada keluarganya, tetapi dia bergabung bersama Yesus, mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Ini suatu peringatan bagi kita semua. Yang pertama, bahwa pegang teguhlah iman akan Kristus. Siapa yang selalu berpegang teguh pada iman akan Kristus, pasti dia akan selamat. Dan tanggalkanlah manusia lama kita. Apa saja manusia lama kita? Mungkin kepercayaan-kepercayaan adat kita yang mungkin akan selalu mengganggu kita. Begitu kuat akan kepercayaan adat. Mungkin ada hal-hal dari segi adat itu yang perlu kita tanggalkan. Atau kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kebiasaan buruk yang mungkin mengganggu kita. Sampai kita mengambil jarak dari Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan buruk itulah yang mungkin mengganggu penglihatan iman kita akan Tuhan. Karena itu, tanggalkanlah kebiasaan buruk itu dan biarkanlah iman kita akan Kristus yang menguasai kita. Dan yang terakhir, bahwa di saat kita mendapat keselamatan, kesembuhan, mendapat berkat dari Tuhan, ikutilah Tuhan selalu. Ikutilah ajarannya dan perbuatkanlah apa yang sudah diajarkan Kristus kepada kita dengan penuh tanggung jawab.
Dan hari ini, Minggu Misi, bertepatan dengan bacaan ini, mungkin inilah yang perlu kita buat pada Minggu Misi ini, untuk mengikuti Yesus, mewartakan apa yang sudah diajarkan Kristus kepada kita, kepada sesama kita. Bagilah pengalaman iman kita akan sesama. Dan semoga pengalaman iman itu akan menjadi inspirasi untuk orang lain. Kita berdoa, semoga kita selalu merasa bertanggung jawab untuk menjalankan misi Kristus di tengah masyarakat, di tengah lingkungan kita, atau di dalam keluarga kita. Iman akan Kristus pasti akan selalu menyelamatkan kita. Amin. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa kita, dengan pengantaran Yesus, Imam Agung kita. Bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam, semoga Allah Bapa memberkati usaha pimpinan gerejanya untuk mengajak kita makin mengimani Yesus dan membuka mata hati dan budi akan kekayaan ajarannya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi semua yang memegang pemerintahan, semoga Allah Bapa mendampingi para pejabat pemerintahan agar selalu memperjuangkan kesejahteraan umum dan terutama memperhatikan kaum kecil dan papa. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi mereka yang cacat, semoga Allah Bapa menambahkan hati mereka yang cacat, bahwa mereka pun masih dapat berjasa bagi masyarakat dan sekitarnya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi kita semua, semoga Allah Bapa membuka kebutaan hati kita terhadap keperluan sesama dan selalu memperhatikannya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk intensi kita masing-masing. Untuk mereka yang lagi sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang lagi sakit, teman-teman kita. Ada orang yang meminta kita untuk mendoakan mereka. Mari kita serahkan mereka semua kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan menjamah mereka masing-masing. Dan semoga zaman Tuhan mendatangkan kesembuhan, kekuatan bagi mereka semua. Marilah kita mohon. Kabulkan doa kami, ya Tuhan. Dan juga bagi para penderma kita di mana saja mereka berada. Semoga kebaikan mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Dan semoga mereka selalu mengalami Tuhan dalam kehidupan harian mereka. Dan semoga mereka selalu mengalami kesehatan jiwa raga dan berkat dari Tuhan atas segala usaha harian mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengagumi keindahan hidup. Berilah kami kekuatan untuk mewartakan kebahagiaan itu kepada sesama. Dan berilah istirahat kekal bagi mereka yang meninggal dunia, secara khusus saudara sepupu saya Mon. Semoga dia boleh menikmati kebahagiaan bersama para kudus di surga. Semua doa ini ya Tuhan kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami menghadap kepadamu, terimalah kami, dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah kami dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, bukalah mata, hati, dan budi kami terhadap Yesus Putramu, yang membuat nyata pembebasan yang makin mendekat, sebab dialah yang membuat kami dapat melihat, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji dan mendengar sukacita dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi
tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Mon, yang Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang senantiasa membantu sesama, para penderma kami, entah penderma sebagai pendoa kami, penasihat kami, atau juga sebagai orang yang selalu membantu kami dengan barang-barang material. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus, kami ingat keluarga Arnoldus Jansen, yang hari kematian mereka kami peringati pada hari ini. Pater Stefanus Mite dari Jawa, Indonesia. Pater Vincent Lehovic dari Central Eropa. Pater Wilbert Nomorman dari Amerika. Bruder Michael Wolfgang Helsper dari Jerman. Pater Adeodato Malabanan dari Filipina. Pater Martinus Toke dari Ruteng. Pater Winfried Glade dari Central Eropa. SSPS Suster Desidera, Suster Anisiela, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, secara khusus mereka yang sakit ya Tuhan, dan agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah,
Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan kerajaan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, sumber cahaya sejati, kami bersyukur karena Engkau telah mengangkat kami dan membuat kami melihat berkat Yesus Putra-Mu terkasih. Semoga seluruh dunia akhirnya mengakui apa yang dapat mendatangkan damai, ialah cinta kasih dan keadilan sosial yang sangat didambakan setiap orang. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dalam misa ini, dan dengarkanlah intensi kami masing-masing. Tuhan, berkatilah kami semua. Semoga doa dan intensi kami berkenan kepadamu dan mendatangkan berkat, kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan bagi kami semua. Dan semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita hari ini dan minggu ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah.